Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita akan melanjutkan soal-soal latihan tentang trigonometri yang ada di buku kelas 11. Ini saya share nih soalnya. Nah, saya juga sudah menyelesaikannya. Jadi soalnya itu tentukan semua solusi dari persamaan trigonometri. Sebenarnya sama sih kayak kemarin. Cuman bedanya di sini dia punya kuadrat gitu. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah kita bentuk. Ini kan persamaannya akar 2 cos Y sama dengan cos 2 cos kuadrat Y. Sebelumnya supaya kita menemukan solusinya, berarti bentuknya harus dalam cos X sama dengan cos alpha. Sehingga nanti ada solusinya gitu. Supaya terlihat semua solusi yang mungkin. Ya, nah jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk ini ya saya buat trigonometri atau identitas trigonometri ya. Nah, ini juga udah di search identitas trigonometrinya. Nah, ini. Oke, itu untuk soal yang kedua yang identitas trigonometri itu. Jadi solusi dari akar 2 cos Y sama dengan 2 cos kuadrat Y dengan selangnya itu 0 sampai 360 derajat dapat kita lakukan atau kita misalkan, ini kan cos Y itu kita misalkan sebagai X supaya lebih memudahkan, tapi karena saya sudah terbiasa ya dengan tanpa pemisalan ini, tapi lebih mudah pakai pemisalan gitu. Jadi kan akar 2 cos Y, jadi cos Y nya itu menjadi X sehingga tidak terlalu panjang. Kan nanti akar 2 cos Y nya itu kan jadi X. Nah, jadi X sama dengan berapa? Sama dengan 2 cos kuadrat Y. Cos Y adalah X, berarti cos kuadrat Y adalah X kuadrat. Berarti 2X kuadrat. Nah, gini. Nah, sekarang kita bentuk ke persamaan kuadrat. Kan bentuk persamaan kuadrat itu ya intinya gini. Semua yang di kiri atau di kanan ada isinya, tapi di sisi yang lain sama dengan 0. Gitu. Maksudnya gini. Nah, ini kan saya nulisnya di kiri ya untuk yang ada isinya. AX pangkat 2 ditambah BX terus ditambah konstanta ini yang gak ada variabelnya. Nah, sama dengan 0. Jadi semua yang ada di kiri atau di kanan ya, ini nulisnya saya di kiri. Semua yang ada di kiri itu ada isinya, sedangkan yang kanan harus sama dengan 0. Atau sebaliknya nanti. Itu persamaan kuadrat intinya. Oke, sebenarnya gini. Jadi kita bentuk nih kekirikan semua nih supaya yang kanannya 0. Jadi kan ini 2x kuadrat ya. Ke kiri kan menjadi minus. Karena kan yang kanan ini kan dikurangi 2x kuadrat kan supaya jadi 0 nih. Jadi 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat kan sama dengan 0.
Nah, konsekuensinya yang kiri juga harus dikurangi 2x kuadrat. Sehingga nanti hasilnya adalah ini. Akar 2x dikurang 2x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Ada x kuadrat, x pangkat 2 sama x. Ya, udah memenuhi ya, sedangkan 0. Tuh. Sekarang cara yang kedua atau tahap yang selanjutnya adalah mendistribusikan atau memfaktorkan supaya lebih memudahkan untuk solusinya. Nah, ini ada maksudnya di ini ada x sama di sini ada x. Kedua-duanya punya x, tapi berbeda pangkat. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti yang lebih kecil yang harus dipilih untuk pendistribusian. X ya yang ini ya. Nah, X yang ini hilang karena kan di sini. Ya, karena itu kan distribusi. Sifat distribusi. Nah, ini akar 2. Ya, akar 2 dikali X kan akar 2X. Ini tetap dikurangi. Ini kan yang keambilnya 1, berarti sisa 2 kurang 1. 1, berarti 2X pangkat 1 atau 2X saja. Sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaiannya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, si X-nya ini sama dengan 0. Dan yang kedua, kalau misalnya ini bukan 0 X-nya, berarti yang ini yang 0. Harus diantara salah satu diantaranya 0. Itu kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti X sama dengan 0. Terus kemungkinan yang kedua, akar 2 kurang 2X sama dengan 0. Nah, ini udah ketahuan nih X-nya 0. Nah, ini yang belum. Jadi nanti yang ini di ke kanan ini kan menjadi minus akar 2. Nanti X-nya sama dengan minus akar 2 dibagi minus 2. Di tanda minusnya hilang ya. Karena minus bagi minus kan menjadi plus. Jadi hasilnya menjadi akar 2 per 2. Nah, ini. Oke, nah sekarang X-nya ini kan sembulannya itu adalah cos Y. Berarti rubah ke cos Y. X-nya. Cos Y sama dengan 0. Terus ini cos Y sama dengan, nah ini kan akar 2 per 2 kan berarti sama dengan setengah akar 2. Nah, ini lebih mudah ya dilihatnya ya. Cos Y sama dengan 0 dan cos Y sama dengan setengah akar 2. Itu ada dua kemungkinan. Lanjut. Nah, ini memudahkan ya. Tuh ada cos Y sama dengan 0 dan cos Y setengah akar 2. Kan sama. Ini pakai teknik pemisalan. Yang saya langsung ya. Karena kebiasaan mungkin ya. Nah, yang kemungkinan pertama kita pakai formula trigonometri dasar. Yang cos Y sama dengan cos alfa. Jadi alfanya itu derajatnya. Cos Y sama dengan 0. Kan 0 derajat itu atau cos 0 derajat itu kan cos 0 itu kan berarti 90 derajat ya. Nah, 90 derajat di tabel trigonometri, di tabel istimewa 90. Nah, ini ya kelihatannya cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, ini 0. Cos 90 derajat itu 0 ya. Jadi yang memenuhi ini cos 90 derajat itu 0. Nah, ini. Nah, karena dalam rumus atau formula cos itu ada dua, ada yang plus, ada yang minus. Berarti ada dua kemungkinan nilai.
setiap n. Yang pertama 90 derajat ditambah n kali 360 derajat. Yang kedua min 90 derajat ditambah n kali 360 derajat. Nah, jadi kemungkinan pertama untuk n sembarang ya, untuk n sembarang bilangan bulat bebas, tapi harus memenuhi selangnya. Kan selangnya itu 0 sampai 360 derajat. Berarti untuk n sama dengan 0, kan untuk n sama dengan min 1 kan gak memungkinkan ya. Karena kedua kemungkinan ini pasti menghasilkan nilai yang negatif. Terus untuk n sama dengan 0, nah ini kan 0 kali 360 derajat, 0, sisa 90. Terus yang ini sisa minus 90, kan tidak memenuhi ya. Karena kurang dari 0 ini bukan selangnya atau bukan nilai yang sebenarnya untuk Y. Ya, jadi nggak memenuhi nih. Untuk n sama dengan 1, kemungkinan pertama tidak memenuhi karena dia melebihi batas dari selangnya. Ya, tidak memenuhi yang ini. Kan 90 tambah 360 kan 450-an ya. Terus yang kedua, kemungkinan kedua min 90 tambah 360 derajat. Ini memenuhi ya karena di antara 0 sampai 360 derajat. Gitu. 270 derajat. Oke. Kemungkinan yang kedua dia adalah cos Y sama dengan setengah akar 2. Nah, ini setengah akar 2 nih sudut istimewa ya, sudut istimewa yaitu 45 derajat. Kalau kalian tidak percaya nih, ada tabel. 45 derajat untuk cos. Nih cos 45 derajat. Nah, 45 derajat itu 0,7071 ya, atau sama dengan setengah akar 2 gitu ya. Setengah akar 2 0,7071. Coba ya, kita lihat kalkulator. Setengah akar 2 harus sama dengan 0,7071. Ini pembuktian aja ya. Akar 2. Akar 2 kan akar 2 kan ini 1,41 dikali setengah itu kan 0,5. Nah, ini hasilnya harus 0,7071 atau lebih. Nah, betul ya. Ini pembulatan nih. 0,7071. Jadi setengah akar 2 itu setengah 45 derajat. Ya. Jadi sudutnya itu 45 derajat nih. Jadi sama halnya dengan yang di atas nih. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama 45 dan kemungkinan yang kedua minus 45. Ya. Untuk n sama dengan 0 ini, untuk n sama dengan 1, 45 ditambah 360 derajat, ini gak boleh ya, gak memenuhi karena melebihi batas selangnya. Dan yang kedua ya sama dengan minus 45 ditambah 360 derajat, sama dengan 315 derajat. Ini memenuhi ya karena di antara nilai-nilai ini. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu yang memenuhi semua. Yang memenuhi semua di antara semua kemungkinan ini. Yaitu ya. Yang pertama, ini yang TM ini berarti tidak memenuhi. 90 derajat ada. Terus 270 derajat ada. Terus 45 derajat ada. Terus yang terakhir 350 derajat ada. Nah, kalian bisa susun dari yang terendah ke yang tertinggi supaya lebih mudahkan nih bacanya. Oke, ke nomor 2. Jadi nomor 2 nih kita pakai identitas trigonometri ya. Pakai identitas trigonometri. Nah, ini ya. Identitas trigonometri. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang harus diingat ya di trigonometri ini, kalian harus mengingat
8 sifat nih, 8 sifat trigonometri kalau tidak salah ya. 8 sifat trigonometri. Ya. Jadi saya tulis ada 8 sifat trigonometri yang harus kalian catat, ingat, dan nanti mungkin akan lebih memudahkan dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Dan kayaknya nggak terlalu 8 ya kayaknya. Nah, yang pertama nih. Jadi tan X ya, tan X bukan tan X, sin X dulu kali ya. Jadi sebenarnya apa itu sin, tan, cos itu kayak perbandingan gitulah dalam segitiga, dalam segitiga siku-siku ya. Kalau misalnya ada segitiga siku-siku nih, kalian bisa hitung perbandingannya. Aduh, nah kalau misalnya sebenarnya trigonometri itu kan berasal dari kata tri dan metron. Itu kan berarti tri itu kan 3 ya. Metron itu kan berarti bentuk 3 ya, berarti segitiga. Itu metron itu ya ukuran kayaknya. Apalagi kalau misalnya ini kan ini ada segitiga nih. Terus ukurannya A. Saya nulisnya susah nih dari laptopnya langsung. C, A, B, C nih. Nah, kalau misalnya ada sudut di sini, kan berhubungan dengan sudut ya kalau trigonometri. Sudut alfa nih. Sin alfanya itu sin alfa, saya singkat aja lah. Sin alfa itu sama dengan yang di depan sudut, yang ini di depan sudut ya. Jadi ini kan sudutnya ya. Alfa ini sudutnya. Nah, di depannya itu kan A dia. Ya, kalau misalnya sin, yang di depan dibagi yang terpanjang, yaitu sisi miringnya. Yang ini yang C. Ya kan yang terpanjang ya, C ini. Sisi miring, hipotenusa. Jadi perbandingannya adalah A banding C. Terus kosinus alfa nih. Kosinus alfa. Nah, kosinus alfa itu dia sisi sampingnya. Sisi samping dibagi sisi miringnya. Ya. Kan di samping alfa ini kan ada B. Bukan yang C ya, C itu beda lagi. Emang sih samping, cuman ini ada sifat khusus lah, ada istilah khusus lah. B. Atau kaki-kaki yang dekat dengan kaki-kaki segitiga yang dekat dengan sudut gitu, sisi samping itu kan B ya, B banding C. Nah ini cos. Nah, untuk tan alfa, nah dia perbandingan antara sinus dan kosinus. Nah perbandingan antara sinus dan kosinus. Nah ini ya, jadi sinus dibagi kosinus itu kan A per B ya. Jadi sisi depan dibagi sisi samping. A dibagi B. Nah ini sifat atau identitas dari trigonometri jenis pertama ya. Terus jenis yang kedua itu, oh iya, ada istilah khusus lagi ya. Kalau kebalikan dari ketiga ini. Nah, kebalikan dari ketiga ini untuk sin dia kosekan atau CSC. Kalau kosek betul ya, CSC.
Kosek alfa sama dengan 1/sin alfa. Jadi dia kebalikannya, 1/sin. Ya. Bisa kebayangkan kalau misalnya kosekan itu kebalikan dari sin, berarti dia C dibagi A atau sisi miring dibagi sisi depan, ya. Untuk cos namanya sekan, SC. Untuk sekan alfa, ya, untuk sekan alfa berarti dia 1/cos, ya. Dan untuk kebalikan dari tangen namanya kot, tangen atau disingkat kot, ya. Kot alfanya itu kan pasti dia kebalikannya, ya, kebalikan dari tan, yaitu 1/tan. Kalau misalnya kebalikannya berarti dia cos dibagi sinus. Ini 6 identitas trigonometri. Yang selanjutnya identitas selanjutnya adalah, nah, identitas ini nih yang sudah ada pembuktiannya. Sin kuadrat X, misal ya sudutnya X, ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, sebenarnya kita bisa nurunin lagi nih beberapa sifat yang mungkin lebih banyak dari yang saya sebutkan tadi. Ini kan beberapa sifat identitasnya. Dan saya bisa nurunin lagi nih beberapa sifat lagi. Kalau misalnya bentuk ini, ya, ini udah ketentuan atau udah dibuktiin nih sama ilmuwan. Jadi ya kita juga bisa ngebuktiin nih. Sebenarnya kalau misalnya sin kuadrat X, ya, dari ini, ya, dari sudut ini atau dari segitiga ini. Oke, kita buktiin, ya. Sin kuadrat X atau sin kuadrat alfa lah. Dia kan sin alfa itu A/C, ya. A/C. Berarti kalau kuadrat berarti A kuadrat per C kuadrat, ya. Terus yang cos B, dia kan B/C, berarti kalau kuadrat B kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kan sama, ya, penyebutnya. Berarti tinggal yang ini jumlahin A kuadrat sama B kuadrat, ya. A kuadrat sama B kuadrat itu sesuai dengan trigonometri atau bukan trigonometri, apa? Hukum Pitagoras, ya, Pitagoras. Kalau semisal ada kaki-kakinya itu dikuadratin, A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya ada sisi miring, hipotenusa. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Jadi kalau ini dijumlahin nih, hasilnya adalah C kuadrat sesuai segitiga ini dibagi C kuadrat. Hasilnya adalah 1. Nah, ini udah kebukti, ya, lebih gampang nih. 1. Nah, itu pembuktiannya. Nah, sebenarnya kita bisa turunin lagi nih sifat-sifat dari identitas trigonometri. Kalian bisa nyobanya di rumah. Atau untuk khusus untuk ini. Karena soalnya ini berhubungan dengan hubungan antara sekan dengan tan, ya. Sek tan, ya. Antara sek dan tan. Oke, kalau misalnya sekan itu kan berarti dia kebalikan dari cos. Ya, kalau kebalikan dari cos berarti dia 1/cos. Nah, ini sekreatif mungkin nih kita rubah satu ini ke bentuk 1/cos. Berarti kita dibagi C atau dibagi cos kuadrat. Supaya ini juga menjadi 1 kan, jadi sederhana. Nah, ini juga kalau dibagi cos kuadrat berarti dia tan. Sin dibagi cos kan dia tan. Tan kuadrat X ditambah 1
sama dengan 1 per cos kuadrat, atau 1 per cos kuadrat itu ini secant kuadrat alpha x, sorry karena harus sama ya, x lah bukan. Nah ini sekarang pertanyaannya adalah menentukan solusi dari sek kuadrat x ditambah 2 tan x sama dengan 4. Nah, supaya dimudahkan, ini sek kuadrat x-nya dirubah ke bentuk ini, tan kuadrat x tambah 1. Nah, ini secant kuadrat x kan menjadi tan kuadrat x ditambah 1. Ya, tan kuadrat x ditambah 1. Nah, ini dari bentuk ini ke tan kuadrat x tambah 1 tambah 2 tan x sama dengan 4. Oke, ini sama seperti yang pertama nih. Kita misalkan sebagai y atau m atau apa saja variabel. Yang penting bisa memudahkan kita untuk memfaktorkan nih. Ya. Jadi nanti hasilnya adalah tan kuadrat x ditambah 2 tan x kurang 3. Ini adalah pemfaktoran dari sini. Jadi nanti ini faktornya adalah tan x sama dengan 0. Tan x ditambah 3 sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Dan kemungkinan yang kedua adalah tan x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kemungkinan pertama ini tan x-nya itu min 3 ya. Dan kemungkinan yang kedua tan x-nya sama dengan 1. Nah, untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama ini oh iya saya lupa ya, himpunan penyelesaian. Nah ini salah ya. Harusnya ini di bawah di sini di tan x sama dengan min 3. Untuk 1 ya dia untuk tan ya. X-nya kan berarti dia 45 derajat ditambah N kali 180. Untuk N sama dengan 0 berarti dia 45 derajat ya. Karena batasnya itu 0 sampai 2pi atau 0 sampai 360 derajat. Khususnya untuk radian nih, berarti kita bagi 180 derajat. Itu pi per 4. Kemungkinan yang kedua, N sama dengan 1. Yaitu 5pi per 4. Nah ini, kemungkinan ini, jadi himpunan penyelesaian yang pertama ini adalah pi per 4 sama 5pi per 4. Nah kemungkinan yang kedua nih, tan x sama dengan min 3. Sebenarnya ada nih. Cuman bukan sudut istimewa, itu bukan sudut yang ada di tabel itu. Itu ketika arcus atau inverse dari tan itu inverse dari tan min 3 ya. Dia itu kan 71 derajat. Ini di mana? Ini sini. Di tabelnya 0,3 ya. 0,3. 3 minus 3. Kita cari aja yang 3. Ini 0, 0, 0. Ini 0. Nah, ini 3 nih. Ada 3,077. Nah, ini yang mendekati itu, ini kan tanya 2,9042. 71 sampai 72 nih. Yang mendekati itu. Berarti saya memilih 71 derajat nih. Supaya lebih memudahkan juga. 71 derajat. Ya. Jadi tan minus atau tan inverse dari min 3 itu minus 71 derajat. Karena kan ini minus ya. Jadi tambahan minus. Tambah N kali 3 kali 180 derajat. Nah, kita ambil sembarang N bilangan bulat juga. N sedangkan 1 berarti min 71 ditambah 180 sama dengan 109. Kalau dalam pi berarti 109 pi per 180. Terus yang kedua N sama dengan 2. Dan ini ya. Jadi himpunan keseluruhan dari penyelesaian B adalah ini solusinya. Pi per 4, 109 pi per 180, 5 pi per 4, dan 289 pi per 180. Oke, jadi itu ya solusi-solusi dari pertanyaan ini. Mungkin segitu saja ya video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga
dapat bermanfaat juga buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.